Operasional itu kami dapatkan dari jasa pengembalian SPP simpan pinjam khusus perempuan. Ini kami rencanakan 544.340.720 rupiah. Itu kami rencanakan segitu. Akan tetapi kami belum bisa mendapatkan 544 atau mendapatkan yang kami rencanakan. Baru kami bisa realisasikan 488.617.995 atau masih ada kekurangan. Kami harus mendapatkan pendapatan itu, kekurangan kami masih 55 juta sekian. Ini kami mohon kepada ibu-ibu yang terutama ini kelompok SPP. Kalau yang ini sih tadi sudah diingatkan Bapak Ketua BKAD. Pas ini ketua kelompok yang bagus-bagus nanti bisa ditularkan lagi ke rekan-rekan teman-teman ketua kelompok. Jadi deviasi kami itu baru bisa mendapatkan 89,76%. Selanjutnya pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional itu kami dapatkan dari bunga bank. Bunga bank uang yang kami titipkan. Jadi perlu diketahui UPK itu hanya setiap harinya itu hanya pengambilan atau menerima setoran, akan tetapi setelah sore hari jam 3 kami tutup kas. Di UPK itu tidak ada uang 1 rupiah pun. Itu perlu diketahui. Jadi semua uang setoran dari ibu-ibu itu kami langsung setorkan, satu di BKK dan juga satunya di BNI. Itu kami setorkan. Nah ini dalam penyimpanan itu kami bisa mendapatkan 57.781.860 rupiah. Itu kami rencanakan 53 juta sekian. Kami mendapatkan 57 juta sekian. Jadi 107%. Jadi lebih Tadi yang pendapatan operasional kami masih kurang, terus pendapatan operasional kami bisa lebih. Selanjutnya untuk total pendapatan kami itu rencana kami 590 juta 242.754, semua ada di materi Ibu Bapak semuanya. Itu kami bisa realisasikan 546 juta 399 juta 855 rupiah, atau baru kami bisa mendapatkan 91,33%, masih kurang 8,9 sekian persen. Itu pendapatan kami. Terus untuk biaya operasional itu untuk biaya honor, biaya administrasi, terus untuk transport, penyusutan inventaris, biaya MAD, biaya semua biaya-biaya yang kami keluarkan itu kami rencanakan 319.454.13 rupiah. Ini bisa terrealisasi itu 224.338 rupiah. Nah ini di sini tadi seperti yang dingendikakan Bapak Ketua BKAD, kami bersama kelembagaan untuk tahun ini kami berusaha ngirit. Yang tidak penting kami tidak beli. Kami hanya mementingkan kepentingan yang memang benar-benar urgent dan penting. Jadi masih ada sisa yang belum kami realisasikan itu 95.103.675 rupiah. Jadi ini untuk biaya operasional itu baru kami pakai itu 70%. Masih ada 30% yang tidak kami pakai. Seperti tadi yang dikatakan Bapak Ketua BKAD. Memang untuk tahun ini karena setelah kami berguru, setelah kami koordinasi dengan sesepuh-sesepuh yang sudah berpengalaman di bidang keuangan, karena pendapatan kami yang memang belum bisa maksimal, cara jalan satu-satunya yaitu kita harus ngirit. Kalau kita tidak
berusaha di situ, secara otomatis kami tidak bisa mendapatkan target. Seperti tadi yang diindahkan Bapak Camat, ini alhamdulillah sampai yang paling bawah gitu. Total biaya, kalau biaya operasional itu adalah pajak bank dan yang lain-lain. Itu tertulis rencananya kami 2.386, realisasi 10.857 rupiah. Karena apa? Di situ bank ternyata waktu kita sampaikan dulu di BKK awalnya kita tidak ada pajak. Akan tetapi setelah kemarin ada aturan yang memang sebenarnya aturan itu sudah lama, akan tetapi diberlakukan di UPK, akhirnya itu ada pajak yang keluar, pajak bunga bank di BKK itu sebesar 9.921. Itu yang tidak ada kami rencanakan, itu malah terrealisasi. Jadi kami untuk biaya non operasional itu kami memang harus nombok sedikit atau disingkat MAD, karena tidak ada di perencanaan dan akhirnya harus kami bayarkan. Tahun 2020. Jadi total biaya untuk tahun 2021 itu 321 juta, itu rencananya UPK itu adalah 321.840.556 rupiah. Ini kami pakai atau kami realisasikan itu 235.208.321 atau masih ada sedikit yang tidak kami pakai itu 86.632.235 atau 73% yang kami pakai dari rencana yang kami rencanakan. Jadi setelah dari pendapatan dikurangi operasional atau pendapatan dikurangi biaya, itu surplus yang kami rencanakan itu 207.402.198 rupiah. Kami terrealisasi 311.191.534 atau kita mendapatkan selisih dari target kita itu 34.789.336 rupiah, atau kalau dalam dipersenkan itu 112%. Alhamdulillah ini kami dapatkan tidak lepas dari kerjasama Bapak Kepala Desa, ibu-ibu, semua kelompok SPP. Ini tidak lepas kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi kepada Bapak Kepala Desa dan juga ibu-ibu ketua kelompok SPP tentunya yang sudah bekerja keras membantu kami. Selanjutnya kemudian ada kondisi perekonomian yang sedang itu ikatan pemersatu kelompok yang itu neraca microfinance kepengurusan. Itu kami langsung bacakan yang paling bawah, aset yang ada di kami untuk tahun 2020 itu 5.539.946.603. Dan untuk 2021 aset di kelembagaan BKAD itu menjadi 5.567.703.458. Di situ ada kenaikan sekitar 200 sekian, 300 sekian juta. Satu tahun aset di Kecamatan Kutawinangun khususnya untuk dana amanah pemberdayaan ini satu tahun kita bisa mendapatkan itu 300 juta sekian. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah membantu kami, yang telah bekerja keras, terutama tentunya kami juga tidak bakalan bisa mendapatkan itu kalau memang tidak ada kerjasama kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk rencana pembagian dana surplus. Nah, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, setahun
setahun kita mendapatkan surplusnya 311.191.534. Ada 300. Nah, ini untuk apa saja? Tentunya Bapak Ibu juga perlu mengetahui keuntungan kami. Tentunya di situ sudah ada sudah ada hitung-hitungannya tersendiri. Ini 311.191 adalah surplus masih kotor. Selanjutnya untuk surplus yang bersih nanti harus dikurangi dengan resiko pinjaman kolektibilitas. Dikurangi resiko pinjaman. Karena apa? Semua pinjaman pasti ada resiko yang mana kita harus cadangkan. Jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Samad itu sangat memang benar adanya seperti itu. Kalau kita tidak mencadangkan, kita tidak akan bisa berjalan. Jadi tentunya tadi dari 311.191.534 rupiah itu resiko pinjaman kolektibilitas 2 sampai dengan 5 tahun 2021 itu 1.101.654.636 dikurangi resiko pinjaman kolektibilitas tahun kemarin. Itu di tahun 2020 itu 1.031.197.295 atau selisih resiko pinjaman yang bisa cadangkan tahun ini itu total 70.448.341 rupiah. Jadi surplus atau laba bersih yang nantinya akan kita bagikan yaitu 240.743.193. Nah, di bawahnya itu alokasi pembagiannya. Pembagiannya untuk modal, untuk pemupukan modal itu 50%, 120.371 sekian. Terus dana sosial untuk RTM, seperti tadi yang disampaikan Bapak Samad, kami dalam 1 tahun itu memberikan dana sosial kepada desa untuk tahun ini itu 32 juta sekian kepada desa. Tentunya di situ pembagiannya menurut yang banyak yang pinjam ya berarti mendapatkan alokasi dana sosial yang banyak. Tentunya seperti itu biar rata Kalau tidak ada mohon maaf seperti Bapak kesalahan ini. Nanti di belakang ada Itulah kondisi UPK di itu untuk dana sosial untuk Kabupaten Kebumen. RTM itu 15% sebesar 36.111.479 rupiah. Itu untuk dana sosial. Selanjutnya untuk pengembangan kelembagaan BKAD. Pengembangan kelembagaan BKAD kemarin ada menanyakan untuk apa saja. Kelembagaan BKAD tentunya di sana kita mempunyai 12 anggota. Jadi 12 ada BKAD, BP dan juga tim verifikasi. Tentunya semua juga ada honornya, semua kelembagaan tentunya ada honor. Nah, honor itu kami ambilkan itu dari pembagian dana surplus. Kalau kita bisa surplus seperti ini, itu ada pembagiannya. Akan tetapi kalau kita tidak ada surplus, tentunya kami sebagai UPK nanti operasional kami masukkan ke UPK. Seperti itu, oke? Nah, ini di sini pengembangan kelembagaan BKD itu 35% sebesar 84.260.117 rupiah. Nah, itu untuk setahun 1 tahun. Itu untuk operasional selama 1 tahun di kelembagaan. Jadi totalnya itu 240.743 seperti yang tadi aksi atas laba bersihnya. Itu untuk pembagian dana surplus. Demikian. Terus selanjutnya sampai jumpa di edisi yang akan datang.